Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Tadi saya sudah kirimkan info berkaitan dengan UTS 1 kemarin ya. Oke. Jadi silakan dibaca dengan cermat, teliti ya bagi yang melakukan kecurangan ya. Bagi yang tidak ya nggak masalah ya. Oke, seperti saya janjikan sebelumnya, jadi bahan untuk UTS 1 untuk minggu depan ya, UTS 1 minggu depan hari tanggal 12 ya, berarti Sabtu ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan adik-adik. Kalau tidak saya akan lanjut dengan perkuliahan berikutnya karena minggu depan sama sekali tidak ada kuliah berkaitan dengan kimia atau TPB lah ya. Sehingga hampir tiga pertemuan hilang. Sehingga ya saya nggak tahu harus mengejar ketinggalan tersebut nanti ya. Oke, silakan adik-adik. Mungkin 1 jam pertama barangkali saya berikan kesempatan atau diskusi. Kalau tidak saya akan lanjut dengan kuliah berikutnya. Silakan, Dek. Tidak ada yang memanfaatkan? Oke, kalau tidak ada, silakan adik-adik juga bisa bertanya nanti sambil jalan. Ya, maksudnya mulai Senin sampai mungkin Jumat, silakan bisa bertanya, atau berdiskusi melalui WA Group berkaitan dengan UTS 1. Ya, kalau tidak ada, artinya kalau ada pertanyaan, jadi saya masih membuka diri untuk adik-adik berkaitan dengan persiapan UTS 1. Jadi sekali lagi adik harus mandiri ya, Jadi semua harus kerjakan sendiri, Kemudian mengenai latihan-latihan soal, adik tinggal kerjakan, sudah saya berikan sampai dengan termokimia dan termodinamika ya, Sudah saya berikan semuanya. Tinggal adik latihan, konsepnya sih gitu-gitu aja. Nah, nanti tinggal menggabung antara satu dengan yang lainnya, misalkan kaitannya dengan gabungan stoikiometri dengan termo misalkan, gabungan stoikiometri dengan gas misalkan. Itu kan string nanti akan berkaitan perhitungan-perhitungan. Ya, Jadi sekali lagi kalau ada problem berkaitan dengan persiapan UTS 1, adik-adik bisa bertanya melalui WA Group, bunga pribadi ya. WA Group itu dari Senin sampai dengan menjelang ujian UTS 1 kalau tidak ada pertanyaan sekarang. Bagaimana adik-adik? Saya akan lanjutkan kuliah berikutnya ya. Halo? Apa ada yang perlu diskusi atau saya lanjut dengan kuliah berikutnya? Bagaimana? Boleh lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya, biar nggak habis kebuang waktunya begitu saja. Kemarin kita sudah sampai ke ikatan bagian pertama ya. Ikatan bagian pertama kalau nggak salah sampai ikatan ion ya, ikatan ion kalau nggak saya coba saya cek lagi kaitan dengan ikatan ion ya. Oke, ya sebentar. Kemarin sudah sampai, saya lihat kuliah sebelumnya sampai di mana. Terakhir sudah sampai ke lingkar Bohr Haber ya, kaitannya dengan defisi energi kisi, faktor-faktor yang mempengaruhi,
Saya akan lanjut berikutnya kaitannya dengan ikatan kimia. Oke, saya share dulu bahannya. Oke, ikatan kimia bagian pertama. Oke, kelihatan slide-nya deh ya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Slide-nya udah kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Saya kira terakhir kemarin sampai di sini ya, energi kisi ya. Oke, saya ulang lagi kalau gitu bahwa energi kisi adalah energi yang diperlukan, oke, untuk merubah padatan atau kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Itu yang dikenal sebagai energi kisi ya. Oke. Jadi memisahkan ion-ion padatan ya dalam bentuk kristal menjadi ion-ionnya dalam fasa gas. Oke. Jadi energi kisi berkaitan dengan energi Coulomb. Energi akibat gaya Coulomb. Karena gaya Coulomb berarti ada muatan positif dan muatan negatif. Oke. Nah, K adalah tetapan. Oke, artinya bahwa energi kisi berbanding lurus dengan yaitu besarnya muatan positif maupun muatan negatif, yaitu kation dan anion. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak, perhatikan. Oke. Kalau saya mau dinyatakan sama dengan di sini, maka ada perkalian dengan tetapan. Oke. Makanya ini dikenal sebagai tetapan Coulomb, kira-kira segitulah ya. Oke, muatan positif dan muatan negatif tadi sudah ya berkaitan dengan besarnya muatan. Kemudian R adalah jarak antara kation dan anion. Oke, jadi besarnya energi kisi akan meningkat bila Q semakin besar, sedangkan R semakin kecil, kan kira-kira seperti ya. Oke, ini sebagai contoh kemarin sudah. Kalau Mg F2, magnesium fluorida dan magnesium oksida, kalau kita perhatikan di sini hanya berbeda adalah yaitu muatan. Kalau muatan daripada F adalah -1, sedangkan O adalah -2, sedangkan Mg-nya sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini sesuai dengan aturan main bahwa semakin besar muatan, maka jelas besarnya energi kisi yang diperlukan akan semakin besar. Tolong perhatikan ya, jangan sampai lupa. Nah, perbedaannya di sini karena perbedaan muatan. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain, yaitu lithium fluorida dengan lithium klorida. Sama-sama lithium. Hanya beda di sini adalah jari-jari antara fluor dengan klor. Oke. Nah, kalau kita perhatikan jari-jari, maka klornya lebih besar. Berarti lithium fluorida akan memiliki energi kisi lebih besar. Perhatikan ya, oke, karena berbanding terbalik dengan jari-jari. Oke, nah ini penjelasannya. Oke, saya kira tidak masalah ya, kemarin saya kira ini sudah. Kemudian kaitannya dengan lingkar Bohr-Haber. Oke, lingkar Bohr-Haber. Jadi kalau lingkar Bohr-Haber berkaitan dengan jadi kalau lithium padat menjadi ditambahkan dengan setengah fluorin gas,
menjadi litium fluorida padat. Maka energi ini yang dikenal sebagai energi apa, Dek? Yang terlibat dalam suatu reaksi apa namanya? Halo? Ayo, siapa yang bisa? Ini kan mengulang saja. Litium padat dan gas fluorin menjadi litium fluorida padat. Oke, reaksinya dikenal sebagai reaksi apa, deh? Ini Eksoterm. eksoteram. Oke, kalau lihat dari keluar masuknya energi, maka di sini adalah tanda negatif. Oke, berdasarkan jenis reaksinya, reaksi apa namanya? Yuk, jangan lupa ya. Oke. Definisi ini di termokimia kan ya, sudah kan ya. Oke, reaksi apa namanya? Yuk deh, cepat. Pembentukan, Pak. Oke, reaksi pembentukan. Oke, dari ion-ionnya maka masuk dalam keadaan standar ya, yaitu energi reaksi pembentukan. Oke. Nah, kemudian kalor yang terlibat dikenal sebagai kalor apa? Ya, kalor pembentukan standar. Kan kira-kira itu ya. Apa yang maksud dengan kalor pembentukan standar atau entalpi pembentukan standar? Yaitu kalor yang terlibat di dalam proses pembentukan 1 mol senyawa, perhatikan ini, dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Tolong dicek lagi ya. Tolong diingat lagi apa yang maksud dengan unsur-unsur standar. Oke. Sekarang kalau litium padat menjadi litium gas. Oke, reaksi yang terlibat bagaimana? Apa? Ayo cepat deh, makin tahap-tahap biar cepat, biar nggak lama nunggunya saya. Sublimasi. Sublimasi. Oke, reaksi sublimasi. Oke, kalau dilihat dari entalpinya positif negatif? Endoteram atau eksoteram sublimasi? Ya. Wah, kalau ini lama nanti ya. Oke, kalau nggak ada yang jawab ya. Oke, perhatikan, saya nggak perlu lagi kalau itu nggak ngejelasin ya. Oke, yang penting saya kasih saja bahwa sublimasi dari padat menjadi gas. Perhatikan ini positif, oke, karena diperlukan energi, oke. Kemudian dari gas fluorin menjadi atom-atomnya, oke, dikenal sebagai reaksi disosiasi. Perhatikan, oke, setengah. Ya, perhatikan disosiasi. Oke, maka di sini juga positif. Kemudian gas litium gas menjadi litium positif, maka dikenal sebagai energi ionisasi, maka ini juga positif. Sedangkan fluor gas menjadi anion gas, maka dikenal sebagai energi apa? Yaitu afinitas elektron, jelas di sini negatif. Oke, sesuai dengan yaitu hukum Hess. Oke, di mana entalpi adalah merupakan fungsi keadaan. Oke, fungsi keadaan. Maka dari atas ke bawah itu nanti akan sama dengan yang di bawah ini. Oke, itu karena merupakan fungsi keadaan. Sehingga di sini berlaku sebagai berikut. Oke, saya kira ini sudah selesai ya. Kalau ada nggak mau belajar, silahkan saja. Pasti nanti akan terlambat nanti ya. Oke, saya langsung saja. Oke, ini adalah berkaitan dengan energi kisi dan titik pelelehan dari logam-logam yang berkaitan dengan yaitu alkali dan alkali tanah. Perhatikan di sini ya. Tadi sudah disinggung faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Oke. Kemudian kaitannya dengan titik leleh. Perhatikan di sini ya, kaitan dengan titik leleh, energi kisi dan titik leleh di sini ya. Oke, saya kira langsung saja. Nah, ini adalah berkaitan dengan bagaimana memurnikan suatu logam, contohnya misalkan natrium dalam bentuk garamnya, misalkan garam natrium klorida yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, apakah dari laut, oke, apakah dari dalam tanah dan seterusnya lah kira-kira ini ya, yaitu penggunaan atau bagaimana memanfaatkan garam yang ada di dalam bumi kira-kira seperti itulah ya. Oke, saya langsung saja biar tidak terlalu membuang waktu. Oke, ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan. Nah, kemarin kita sudah menyinggung bahwa atom-atom yang sebelah kiri dalam susunan berkala dan atom-atom sebelah kanan susunan berkala ya cenderung menyebabkan terjadinya perbedaan keelektronegatifan. Kalau perbedaan keelektronegatifannya nanti lebih besar dari 2, maka akan cenderung nanti akan terjadi ikatan ion. Oke. Nah, sedangkan kalau keelektronegatifan antara ion yang berikatan atom-atom yang berikatan itu hampir sama, sehingga tidak terjadi pelepasan elektron dan juga tidak terjadi penangkapan elektron dalam suatu atom. Sehingga terjadilah apa yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Adalah ikatan kimia yang disebabkan oleh penggunaan sepasang atau lebih elektron secara bersama-sama. Perhatikan sini ya. Jadi ikatan yang disebabkan oleh penggunaan sepasang atau lebih secara bersama-sama antara 2 atom yang berikatan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi kenapa 2 atom itu bisa saling nge-share atau saling menggunakan elektronnya secara bersama-sama? Contoh, saya punya fluor. Fluor, perhatikan di sini struktur Lewis-nya. Jadi perhatikan struktur Lewis. Bisa kelihatan slide saya, D? Bisa. Oke. Struktur Lewis dari fluor untuk menuliskannya bergantung daripada elektron valensi. Elektron valensi berapa? Fluor berarti 7. Perhatikan cara menentukan struktur Lewis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan. Berarti ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Ada 1 elektron yang tidak berpasangan sesuai dengan struktur Lewis. Nah, berarti tidak stabil. Kalau supaya stabil, bagaimana caranya? Ya, dengan cara menggunakan sepasang elektron bersama-sama. Oke, jadi sama-sama menggunakan sepasang elektron. Perhatikan di sini. Nah, ini kan 7 juga sama. Ya, ini nanti akan berikatan membentuk pasangan elektron secara bersama-sama. Perhatikan. Oke, sehingga terjadilah bentuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang masing-masing ada 8, tadi 7. Oke. 7. Nah, itu kan tidak stabil. Oke. Sekarang menjadi berapa? 8. Sebelah kanan juga 8. Oke. Nah, artinya apa? Kalau 8 artinya sudah memenuhi aturan konfigurasi elektron gas mulia. Kita tahu konfigurasi gas mulia itu sudah penuh, artinya sudah teratur. Sudah penuh, artinya tidak bisa menerima elektron dan juga tidak bisa menangkap, artinya sudah stabil. Oke, sesuai dengan aturan oktet. Perhatikan. Jadi sesuai dengan konfigurasi gas mulia sudah mempunyai 8 elektron masing-masing atom. Oke, perhatikan masing-masing atom sehingga dia stabil sesuai dengan aturan oktet. Maka saya bisa tuliskan struktur Lewis-nya adalah sebagai berikut. Perhatikan, karena sudah memenuhi aturan masing-masing atom, maka saya bisa tuliskan seperti berikut. Perhatikan, oke. Ini adalah struktur Lewis-nya, bisa juga dinyatakan seperti ini. Oke. Nah, perhatikan di sini apa beberapa hal yang penting.
ada beberapa pasangan elektron yang tidak berikatan. Makanya dikenal sebagai pasangan ion bebas. Oke, pasangan ion bebas. Sedangkan pasangan elektron ikatan, nah dikenal sebagai pasangan elektron yang berikatan. Karena ada satu pasang elektron yang tidak berikatan, maka dikenal sebagai ikatan tunggal. Perhatikan, oke? Jadi karena ada satu pasang elektron yang digunakan untuk ikatan, maka dikenal sebagai ikatan kovalen tunggal. Oke, ikatan kovalen tunggal. Saya kira nggak masalah di sini ya. Oke, contoh yang lainnya adalah air. Perhatikan, air mengandung H, ada 2 H-nya. Kemudian ada oksigen. Nah, perhatikan ada 6 oksigen. Kalau saya tuliskan di sini, oksigen struktur Lewisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan. Oke, oksigen. Berarti ada 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, supaya dia stabil bisa menggunakan yaitu atom hidrogen ya masing-masing, yaitu satu pasang sehingga bisa membentuk sebagai berikut. Oke. Jadi bisa membentuk struktur Lewis sebagai berikut. Perhatikan. Nah, ini adalah struktur Lewis daripada air. Ya, masih sederhana kan? Oke. Saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan sekarang. Hidrogen sekarang tadinya 1, sekarang sudah 2. Jadi sama dengan gas mulia, yaitu contohnya adalah helium. Oksigen yang tadinya 6, sekarang menjadi 8. Artinya sudah mengikuti aturan oktet sesuai dengan gas mulia. Oke, perhatikan. Hidrogen sebelah kiri juga 2 elektron sesuai dengan aturan gas mulia. Sebelah kanan juga sama sesuai dengan aturan gas mulia. Artinya semua atom H dan O ini sudah stabil. Oke, karena sudah mengikuti aturan gas mulia. Nah, sekarang perhatikan sesuai dengan struktur Lewisnya, jadi ada 2 pasang elektron bebas dan ada 2 pasang elektron ikatan. Oke, 2 pasang elektron ikatan itu sama-sama merupakan ikatan kovalen tunggal. Perhatikan, merupakan ikatan kovalen tunggal. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kita menginjak bagaimana terbentuknya ikatan kovalen rangkap 2. Oke, kovalen rangkap 2. Contohnya adalah CO2. Perhatikan. C nomor atomnya berapa, Dek? C nomor atomnya berapa? Halo? Ada 12. 15. Nomor atomnya? Nomor atom, Dek? C? Nampak. Agak lebih jelas, Dek? 6, Pak. 6. Oke, nomor atomnya 6. Berarti elektron valensinya berapa? 4, Pak. 4. Nah, perhatikan. Nomor atom dengan elektron valensi beda ya. Tolong dicek lagi di depan. Oke. Jadi nomor atomnya 6, berarti jumlah elektronnya 6. Berarti jumlah protonnya 6, berarti jumlah elektronnya 6. Oke. Nah, karena jumlah elektron 6, maka elektron valensinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Perhatikan. Oke, berarti 6. Oke, nomor atomnya atau jumlah elektronnya, sehingga elektron valensinya ada 4. Nah, bagaimana menuliskan elektron dalam struktur Lewisnya? Perhatikan 1, 2, 3, 4. Perhatikan ya. Jadi sekali lagi yang berperan penting adalah elektron valensi. Nah, sekarang oksigen. Oksigen ada 8 ya, nomor atomnya 8.
Berarti elektron valensinya ada 6. Berarti kan sama dengan yang tadi di atas. Jadi 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6. Oke, nah perhatikan ada 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, perhatikan kedua elektron ini nanti akan berpasangan dengan ini, perhatikan. Kemudian 2 elektron berikutnya akan berpasangan dengan elektron karbon yang masih bebas. Oke, samakan ya. Jika ada misalkan ada seperti ini, perhatikan. Oke, saya tuliskan seperti ini. Ya. Nah, ini ada 2, jadi ini nanti akan berinteraksi dengan ini sehingga membentuklah seperti ini, perhatikan. Oke. Perhatikan. Jadi ada 2 pasang elektron bebas untuk oksigen kiri dan kanan, dan ada 2 pasang elektron ikatan masing-masing antara O dan karbon, perhatikan. Oke, sehingga bisa dituliskan sebagai berikut. Oke, nah inilah konsepnya, pembentukannya. Jadi saya bisa tuliskan sebagai berikut sekarang. Oke, jadi oksigen, masing-masing oksigen memiliki 2 pasang elektron bebas, dan oksigen dengan karbon membentuk 2 pasang elektron ikatan. Oke, makanya dikenal sebagai ikatan rangkap 2. Perhatikan. Oke, jadi oksigen kiri kanan sudah 8 elektronnya, berarti mengikuti aturan oktet, berarti sudah stabil. Karbon juga sama, 8. Oke. Jadi mengikuti aturan oktet sehingga dia stabil, maka saya bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi ikatan rangkap 2, perhatikan, oke, ikatan rangkap 2 masing-masing. Nah, makanya dikenal sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Jadi saya kira nggak masalah sini ya. Bagi yang kurang tolong diperhatikan. Oke. Nah, kalau adik-adik mau ya sembarang nggak ngerti ya silahkan aja, bebas ya. Saya sendiri tidak bisa memperhatikan adik satu persatu. Oke, sekarang ikatan rangkap 3. Oke, contoh diberikan yang paling gampang adalah nitrogen. Nitrogen nomor atomnya berapa, Dek? Nomor atom nitrogen berapa? Yuk. 7, Pak. 7, oke. Berarti elektron valensinya berapa? 5. 5, oke. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 1 pasang elektron bebas dan 3 elektron yang belum berpasangan. Sehingga dia memerlukan 3 pasang, 3 elektron tunggal lagi. Nah, contohnya sama untuk yang nitrogen sama persis ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini misalkan, nah ini kan sama. Nah, ini bisa berikatan seperti ini. Oke. Nah, membentuklah N2. Perhatikan, membentuklah N2. Oke. Nah, perhatikan di sini ada nitrogen sebelah kiri juga ada 8. Oke. Jadi nitrogen sebelah kiri ada 8. Sebelah kanan juga 8 elektron ya. Oke. Perhatikan. Jadi 8 berarti sudah mengikuti aturan oktet. Sedangkan sebelah kanan juga 8 sudah mengikuti aturan oktet seperti gas mulia, berarti sudah stabil. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 6 elektron atau 3 pasang elektron yang digunakan untuk ikatan. Oke, ada 6 elektron atau 3 pasang untuk ikatan. Makanya dikenal sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi asalnya dari mana? Yaitu nomor atom. Kemudian dari nomor atom kita bisa buat konfigurasi elektronnya. Dan dari konfigurasi elektron kita tahu elektron valensi. Nah, dari elektron valensi lah kemudian diuraikan sesuai dengan struktur Lewis
yang mana berpasangan dan yang mana belum berpasangan. Nah, yang belum berpasangan berarti tidak stabil. Nah, perlu temannya supaya stabil. Oke. Nah, temannya nanti harus bagaimana? Nah, contohnya air misalkan, kemudian CO2 dan sebagainya. Apakah dia membentuk ikatan rangkap? Apakah membentuk ikatan tunggal dan seterusnya. Oke. Oke, nah saya lanjut sekarang berkaitan dengan ikatan kovalen dan panjang ikatannya bagaimana. Nah, perhatikan ini. Kalau hidrogen dengan hidrogen, jadi perhatikan, kalau hidrogen membentuk satu pasang elektron di tengah berarti ya. Oke. Satu pasang berarti elektron tunggal. Kemudian kita tahu juga jari-jari atom daripada hidrogen. Biasanya paling kecil ya, hidrogen seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan hidrogen, nah di sini mana? Oh, tidak ada ya. Berarti jarak. Jadi jarak antara inti dengan inti, nah itu dikenal sebagai yaitu jarak ikatan atau panjang ikatan kovalen daripada H2. Saya ulang sekali lagi. Jarak antara inti dengan inti ya dalam kaitannya dengan H2, maka itu dikenal sebagai jarak ikatan. Oke. Nah, inilah kebetulan hidrogennya atomnya sama. Oke, yang dikenal sebagai molekul unsur ya, masih ingat ya molekul unsur. Kemudian HI kalau kita perhatikan HI. Oke. HI ini juga membentuk ikatan kovalen. Kita tahu I ada 7 elektron valensinya, H1. Kemudian dia akan bisa membentuk ikatan sebagai berikut. Perhatikan ya. I. Nah, ini kan berikatan ada pasangan elektron bebas. Nah, karena I adalah jari-jarinya sangat tinggi, maka jarak antara dua intinya, nah itu dikenal sebagai jarak ikatan kovalen antara H dan I, kira-kira situ. Oke. Nah, sekarang bagaimana jarak ikatan masing-masing? Perhatikan. Nah, ini jarak ikatan CH, oke, 107. Nah, jelas lebih besar daripada H2. Oke. CO untuk ikatan tunggal 143. Nah, perhatikan ini kenapa lebih besar? Ya jelas oksigen itu elektronnya lebih banyak. Karena elektronnya lebih banyak, berarti kulitnya lebih besar. Jadi kalau kulitnya lebih besar, ya jelas jari-jarinya akan lebih besar, sehingga jarak ikatannya juga akan lebih besar. Perhatikan ini deh ya. Kemudian ikatan rangkap, CO ikatan rangkap, ya jelas karena ikatan rangkap, berarti jarak ikatannya lebih pendek dibandingkan jarak ikatan tunggal. Oke, sehingga kekuatan ikatannya lebih kuat. Sehingga di sini ya jarak ikatannya lebih pendek, 121, perhatikan. Oke. Kemudian karbon dengan karbon. Nah, ini sama persis dengan H2, oke, yaitu jarak ikatannya sama dengan antara jarak inti dengan inti daripada karbon, 154. Namun kalau pada saat rangkap 2 menjadi lebih kecil, ya jelas karena ikatannya lebih kuat. Oke. Sehingga jarak ikatan menjadi lebih pendek, perhatikan. Begitu juga ikatan rangkap 3, perhatikan di sini rangkap 3, oke, jelas jarak ikatan menjadi lebih pendek karena energi ikatannya lebih kuat. Oke. Nah, kemudian set N, C dengan N, C dengan N, perhatikan. Oke, C dengan N. Oke. Nah, ini 143. Kalau ikatan rangkap 2, 138. Kalau rangkap 3, ya jelas jauh semakin pendek. Perhatikan di sini. Ya, oke. Jadi yang menentukan utama adalah jari-jari antara dua atom yang berinteraksi. Kemudian apakah ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau rangkap 3, itu yang menentukan jarak ikatan. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Contoh N dengan O itu 136 ikatan tunggal, sedangkan ikatan rangkap adalah 122. Perhatikan. Oke. Dan seterusnya lah. Ya, inilah kaitannya dengan panjang ikatan.
Jadi panjang ikatan kovalen adalah jarak antara inti atom-atom yang berikatan. Kalau jangan sampai salah. Jarak antar inti atom yang berikatan, yang membentuk ikatan kovalen. Yang menentukan apa? Jelas adalah ukuran jari-jari. Itu yang penting. Dan yang kedua adalah apakah ikatan tunggal atau ikatan rangkap atau rangkap 3. Itu yang menentukan. Oke, jadi panjang ikatan, jelas ikatan tunggal jauh lebih kecil dibandingkan ikatan rangkap 2 maupun ikatan, nah ini ya. Jadi yang paling panjang jelas ikatan tunggal. Oke, saya kira nggak masalah sampai di sini. Berikutnya, nah ini adalah kaitannya dengan perbedaan antara ikatan kovalen dengan ikatan apa namanya ion. Apa saja perbedaan utamanya? Oke, jadi sekali lagi perbedaan sifat-sifat antara senyawa yang berikatan kovalen dengan ikatan ion. Perhatikan. Oke. Oke, warna. Nah, perhatikan di sini yang dilihat oleh mata, ya jelas padatan NaCl yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari berwarna putih, kristal putih. Kemudian CCl4 biasanya tidak berwarna, perhatikan, oke, cairan yang tidak berwarna. Melting point jelas, oke, yang bersifat ikatan kovalen, ya melting point maupun titik didihnya juga akan jauh lebih rendah. Perhatikan, oke, jadi ikatan kovalen, titik leleh maupun titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ikatan ion. Perhatikan ini penting ya, oke. Termasuk juga apa namanya? Kalor molar pelelehan. Perhatikan, ini kan pelelehan. Kalor molar pelelehan jauh lebih kecil ya, oke. Kemudian titik didih juga jauh lebih kecil untuk ikatan kovalen, perhatikan. Kemudian kalor penguapan, oke, kalor penguapan juga jauh lebih kecil, oke, untuk yang ikatan kovalen dibandingkan ikatan ion. Kemudian kerapatan di sini ya, perhatikan ini kerapatan juga jauh lebih kecil, oke, ikatan yang berkaitan dengan ikatan kovalen. Kemudian kelarutan, nah kelarutan ini ya jelas juga dalam air, terutama dalam jauh lebih kecil, bahkan mungkin tidak larut dalam air. Tapi kalau garam ya umumnya banyak yang larut dalam air ya, berarti kan? Jadi garam kelarutannya cukup besar, oke, khusus untuk NaCl ya, walaupun ada yang sukar larut juga. Oke, kemudian sifat hantaran listriknya bagaimana? Nah, sifat hantaran listriknya untuk padatan ya jelas NaCl pasti akan sangat kecil karena tidak ada ion yang bebas, tidak ada ion yang bergerak. Oke. Sedangkan kalau kovalen nonpolar, nah ini kovalen juga sangat rendah karena tidak ada ion yang bisa menghantar juga ya, oke. Nah, perbedaannya adalah kalau cairan. Kalau cairan berarti antara Na+ dengan Cl sudah mulai bebas bergerak. Kalau sudah mulai bebas bergerak, apa yang terjadi? Ya, Na+ maupun Cl negatif bisa menghantarkan ion, bisa menghantarkan muatan. Akibatnya apa? NaCl dalam cairan bisa menghasilkan hantaran listrik. Beda dengan CCl4. Perhatikan ini ya. Beda dengan CCl4 untuk cairan juga hantarannya sangat rendah karena tidak ada ion. Oke, karena tidak ada ion dalam CCl4. Oke, bisa ngikutin deh nih perbedaan antara sifat-sifat antara ikatan ion dengan ikatan kovalen secara umum dulu. Halo? Bisa membedakan deh? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, antara ikatan
senyawa-senyawa yang berikatan ion dengan senyawa-senyawa yang berikatan kovalen. Karena ini sering juga akan keluar ujian, oke? Walaupun ujiannya untuk bagian kedua. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kita menginjak ke kovalen polar dan kovalen non polar. Perhatikan, tadi yang kita bahas di sini CCl4 adalah kovalen non polar. Nah, barangkali ada yang bisa menjelaskan kenapa CCl4 dikenal sebagai kovalen non polar walaupun kuliahnya belum, paling tidak ingat di SMA. Siapa bisa, Dek? Kenapa CCl4 dikenal sebagai kovalen non polar? Ya, siapa yang bisa bantu? Kalau tidak salah karena posisi atomnya Pak, tapi saya tidak ingat detail ya. Posisi atomnya bagaimana? Kenapa posisi atomnya, Dek? Oke. Apa yang menentukan bahwa non polar dengan polar, Dek? Ini kan ingin menguji kemampuan kompetensi Anda di SMA. Apa yang menentukan bahwa suatu senyawa kovalen ada yang bersifat polar non polar? Contoh misalkan saya punya HCl. HCl itu senyawa ion atau senyawa kovalen, Dek? HCl kovalen, oke. Nah, sekarang apa bedanya HCl dengan CCl4? Ada kovalen polar dan ada kovalen non polar. Kan kira-kira itu kan ya. Oke, ciri-ciri suatu kovalen non polar atau polar apa utamanya? Yo, ingat SMA. Siapa yang masih ingat SMA? Adik-adik adalah orang-orang yang pilihan masuk ST kan? Masa nggak bisa? Oke. Apa yang menentukan bahwa suatu senyawa kovalen bersifat polar dan ada juga bersifat non polar? Ayo, masa nggak tahu? Adik-adik masuk ITB pilihan katanya. Apa maksudnya orang-orang pilihan yang masuk ST? Ya, orang-orang unggulan. Yo, masa dikalahin nanti sama orang matematika yang bukan unggulan atau orang kimia yang bukan orang unggulan. Yo. Ya, Dek, siapa bisa membantu? Kalau NaCl sudah tahu ikatan ion antara logam dan non logam. Tadi sudah disinggung ya, keelektronegatifannya perbedaannya sangat tinggi antara atom-atom yang berikatan. Nah, sekarang HCl dan CCl4. Apa yang menentukan bahwa itu polar dan non polar? Ayo, Dek. Ayo, mana Pak? Yang saya tahu Pak, kalau HCl tuh polar karena ini Pak, nggak seimbang, dia H tuh cuma punya 2 elektron. Kalau Cl punya 3 PeB gitu Pak. Terus kalau CCl4 tuh non polar karena atom intinya nggak semua elektronnya berpasangan Pak, jadi nggak ada PeB-nya. Nah, saya tahu gitu Pak. Semuanya berpasangan kan ya? Semuanya elektronnya berpasangan jadi kalau kita perhatikan kan. Sesuai dengan struktur Lewis. Coba bisa digambarkan struktur Lewis HCl dan CCl4. Semuanya elektronnya berpasangan, tidak ada elektron tunggal. Ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron tunggal kan ya. Oke.
Itu yang digunakan untuk ikatan, misalkan. Oke, apa penyebab utamanya? Yo, siapa yang bisa? Persebaran densitas elektronnya ya, Pak. Kalau Sebaran nonpolar, density elektronnya. Oke. Terus apa lagi? Setelah itu kalau apa? nonpolar merata, Pak. Kalau polar itu dia nggak merata, Pak. Oke, oh, boleh. Nah, indikatornya itu apa? Ini berkaitan dengan orang elektro kan ya? Oke. Nanti berkaitan dengan muatan. Oke. Pernah kenal dengan momen dipol, Dek? Pernah dengar nggak dulu momen dipol? Coba. Pernah dengar dulu dengan namanya momen dipol? Tidak? Tidak pernah dengar momen dipol, Dek? Ayo jawab, iya atau tidak saja. Nggak pernah, Pak. Tidak pernah. Oke, ya kalau tidak pernah. Oke, kalau tidak pernah saya akan terangkan sekarang ya. Oke, jadi ikatan kovalen ada dua, nanti ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Oke, yang menentukan nanti adalah momen dipol. Perhatikan momen dipol. Nah, apa itu momen dipolnya? Kelihatan nanti ya. Oke. Jadi perhatikan kaitannya dengan polar dan non polar ya, perhatikan itu berkaitan dengan kerapatan elektron. Apakah cenderung berada dalam satu atom atau cenderung berada di tengah-tengah. Oke. Nah, kalau cenderung berada di salah satu atom, maka nanti dikenal sebagai ikatan kovalen polar. Kenapa? Nah, nanti karena punya momen dipol. Kalau tidak memiliki momen dipol, artinya momen dipolnya nanti akan sama dengan 0, ya jelas itu nanti akan bersifat ikatan kovalen non polar. Oke. Perhatikan penting. HF. Perhatikan HF. Oke, di mana elektron yang digunakan ikatan cenderung ke fluor atau hidrogen, deh? Yo, jawab dong. Fluor, Pak. Fluor, kenapa? Bisa jelasin? Lebih elektronegatif, Pak. Oke, itu jawabannya benar ya. Oke, pasangan elektron cenderung berada di fluor karena fluor memiliki keelektronegatifan jauh lebih besar dibandingkan hidrogen. Nah, sekarang kalau pasangan elektron ikatannya ada di fluor, jadi fluor cenderung bermuatan positif atau negatif, deh? Yuk, teruskan. Apakah fluor cenderung bermuatan negatif atau positif, deh? Cenderung negatif, Pak. Oke, cenderung akan bermuatan negatif dibandingkan hidrogen. Maka hidrogen cenderung bermuatan positif. Makanya saya kasih tanda seperti ini. Positif, ini cenderung negatif. Karena kenapa? Perhatikan, saya bisa tuliskan pasangan elektronnya cenderung ada di, perhatikan, cenderung ada di fluor. Oke? Jadi pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan cenderung ada di fluor. Makanya fluor cenderung bersifat memiliki muatan negatif, cenderung ya, sedangkan hidrogen memiliki muatan cenderung positif. Nah, karena terjadi perbedaan, perhatikan di sini perbedaan muatan, ada positif dan ada negatif, perhatikan. Maka di sini ada yang dikenal sebagai momen dipol yang dinyatakan sebagai muatan. Nah, ini kan ya plus minus, plus atau plus nilainya saja kali jarak. Perhatikan deh. Oke. Jarak apa? Yaitu jarak antara kation dan bukan kation, jarak antara muatan positif dengan muatan negatif. Sedangkan ini adalah muatannya, besarnya muatan. Oke, bisa positif atau negatif kira-kira seperti itu ya. Nah, besarnya momen dipol dinyatakan sebagai berikut. Bisa kelihatan slide catatan coret-coretan saya deh? Bisa, Pak. Oke ya, jadi momen dipol dinyatakan sebagai perkalian antara muatan dikali jarak. Nah, seperti tadi, H fluor, jadi hidrogen fluorida jelas memiliki perbedaan momen dipol. Oke.
Nah, perhatikan. Jadi karena elektronnya cenderung ada di fluor, maka fluor akan kaya elektron. Oke, fluor akan kaya elektron, sedangkan hidrogen miskin. Jadi apa namanya? Yaitu daerah yang kekurangan elektron. Nah, akibatnya apa? Walaupun di sini tidak terjadi pemisahan, maksudnya tidak terjadi apa namanya penangkapan elektron maupun pelepasan elektron ya beda dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion ada yang menangkap, ada yang melepas, tapi ikatan kovalen tidak, hanya cenderung lebih kaya dan lebih miskin atau cenderung lebih banyak elektron, sedangkan cenderung kurang elektron. Kira-kira itu maksudnya. Nah, akibatnya cenderung, maka kemungkinan ada yang cenderung lebih positif dan cenderung lebih negatif. Akibatnya apa? Nah, memilikilah momen dipol. Nah, momen dipol besarnya adalah perbedaan muatan. Nah, perbedaan muatan. Nah, perhatikan ini. Oke, saya hapus saja ini yang catatan saya karena di sini sudah ada. Oke, perhatikan. Nah, ada yang kaya elektron, ada yang kurang elektron. Jadi kan memiliki perbedaan muatan. Oke. Nah, karena perbedaan muatan berarti ada jarak. Oke. Nah, perhatikan saya persis sama, ada jarak antara cenderung yang bermuatan positif dengan negatif. Nah, sehingga adalah yang dikenal sebagai apa? Momen dipol. Oke. Walaupun di slide ini tidak ada momen dipol besarnya deh ya, oke, adik harus catat sendiri, oke, ini tambahan-tambahan. Jadi momen dipol adalah perkalian antara muatan dikali jarak. Nah, kalau ada nilainya seperti itu berarti dia bersifat polar, oke. Sekali lagi senyawa tersebut bersifat polar dan ikatannya juga bersifat ikatan polar, oke. Nah, sekarang kaitkan dengan keelektronegatifan. Oke. Nah, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lainnya di dalam pembentukan ikatan kimia. Jadi, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Oke, dari atom yang lainnya di dalam kaitannya dengan ikatan kimia. Contohnya tadi adalah hidrogen fluorida. Oke. Nah, afinitas elektron, sekali lagi afinitas elektron berkaitan dengan besarnya kalor atau besarnya energi yang dilepas pada saat apa namanya? Yaitu penangkapan elektron, kan kira-kira itu ya. Itu dikenal sebagai afinitas elektron. Beda dengan keelektronegatifan, oke? Sekali lagi, afinitas elektron yaitu nilainya bisa dihitung karena berdasarkan energi yang dilepas pada saat terjadi penangkapan elektron. Oke. Nah, kalau lihat dari afinitas elektron maka Cl yang paling tinggi. Oke. Akan tapi kalau lihat dari keelektronegatifan maka fluor yang paling tinggi. Oke, fluor yang paling tinggi. Oke. Nah, ini sudah disinggung kan ya, afinitas elektron di susunan berkala. Sudah. Oke. Jadi kaitannya dengan susunan berkala, ya struktur atom sudah diajarkan. Jadi pada saat terjadi penangkapan elektron dalam fasa gas, perhatikan ini, menjadi anion dalam fasa gas, maka ada energi yang dilepas. Nah, energi yang dilepas itulah yang dikenal sebagai afinitas elektron, dan itu bisa dihitung atau bisa diukur. Beda dengan keelektronegatifan. Perhatikan ini deh, keelektronegatifan. Nah, ini kan besarnya relatif. Relatif itu artinya tidak bisa diukur lah kira-kira, makanya relatif. Oke, maka besarnya yang paling tinggi nilainya adalah fluor. Perhatikan, fluor yang paling tinggi. Tapi kalau afinitas elektron jelas adalah kaitannya dengan klor. Perhatikan ini ya, jangan sampai salah. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau keelektronegatifan semakin naik, saya sudah dijelasin dalam susunan berkala, jelas keelektronegatifan semakin besar. Begitu juga dari kiri ke kanan. Oke, semakin mudah menangkap elektron. Semakin mudah menangkap elektron dari kiri ke kanan berarti
energi yang dilepas atau dikenal sebagai afinitas elektron semakin besar. Kira-kira segitulah ya. Oke. Oke, nah ini saya kira dalam susunan berkala sudah kan ya ke elektronegatifan. Jadi semakin semakin besar nomor atomnya ya. Kalau kita perhatikan ini kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan semakin besar. Oke. Dari kiri ke kanan semuanya semakin besar, umumnya seperti itu. Kecuali ya kaitannya dengan atom-atom logam transisi ya. Di sini agak sedikit berbeda barangkali ya. Oke, secara umum lah ya. Oke, nah ini sekarang akibat perbedaan keelektronegatifan, ikatan ion dengan ikatan kovalen dapat dibedakan dari perbedaan keelektronegatifan. Saya ulang sekali lagi. Dengan melihat keelektronegatifan, apakah cenderung menangkap elektron atau cenderung melepaskan elektron, maka kita bisa membedakan apakah membentuk ikatan ion atau membentuk ikatan kovalen polar atau ikatan kovalen non polar. Perhatikan. Oke. Jadi semakin besar perbedaannya, ini kan semakin besar perbedaannya ya, jelas cenderung akan membentuk ikatan ion. Oke, nah ini perhatikan penting. Kalau perbedaannya adalah 0, maka ikatan yang berbentuk adalah ikatan kovalen apa, Dek? Kalau perbedaan keelektronegatifannya 0, maka ikatan kovalen yang terbentuk ikatan kovalen apa, Dek? Halo? Ayo cepat dong. Non-polar ya, Pak. Non-polar. Oke, ikatan kovalen non-polar. Nanti kita lihat ya contohnya. Kalau lebih besar dari 2, nah ini nanti ada, kalau lebih besar dari 2, perbedaan keelektronegatifannya, ikatan apa, Dek? Ikatan, ini perhatikan ini di sini kan. Kalau perbedaannya lebih besar dari 2, apa, Dek? Ikatan ion ya, Pak. Ikatan ion. Kan dari gambar ini udah kelihatan. Oke. Nah, nanti kalau perbedaannya kurang dari 2, nah, perbedaannya kurang dari 2 sampai mendekati 0, maka ikatan apa, Dek? Kovalen polar, Pak. Oke, ikatan kovalen polar. Oke, sudah mengerti sekarang kan ya? Oke, berdasarkan keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan, maka ada 3 jenis. Kalau kita bandingkan ada 2 jenis utama, yaitu ikatan kovalen dan ikatan ion. Oke, kalau kurang dari 2 berarti ikatan kovalen. Kalau lebih besar dari 2 atau sama, kira-kira berarti ikatan ion. Kalau antara 0 sampai dengan 2, berarti ikatan kovalen polar. Karena dia cenderung nanti akan mendekati polar. Oke. Nah, jelas di sini sekarang, semakin tinggi perbedaan keelektronegatifan, semakin membentuk ikatan ion. Perhatikan. Nah, ini perbedaannya. Oke. Jadi semakin besar perbedaan keelektronegatifan, berarti kemungkinan terjadi transfer elektron. Ada yang menangkap, ada yang melepaskan. Maka terbentuklah ikatan ion. Sedangkan, nah ini nilainya berapa perbedaannya adalah 2 ke atas. Oke, 2 ke atas. Sedangkan 2 ke bawah, nah ini 2 ke bawah berarti ikatan kovalen polar. Sedangkan nilainya 0 berarti ikatan kovalen non polar. Oke, kira-kira itu saja, juga jelas di sini. Nah, sekarang
klasifikasikan ikatan ion, ikatan kovalen polar atau ikatan kovalen non polar antara CSCl, H2S, dan NN. Artinya kaitannya dengan diamina. Silakan, Dek. Yang pertama apa? CSCl, Dek? Perhatikan, CS memiliki keelektronegatifan 07. Cl memiliki keelektronegatifan 3. Berarti perbedaannya adalah 2,3. Kalau 2,3 berarti ikatan ion. Oke. Sebaliknya H2S, H adalah 2,1 keelektronegatifannya. S adalah 2,5. Jadi perbedaannya hanya kira-kira 0,4. Maka karena perbedaannya 0,4, maka ini dikenal sebagai ikatan kovalen polar. Perhatikan, ikatan kovalen polar. Sedangkan untuk yang ketiga, diamina antara N dengan N, antara N dengan N memiliki keelektronegatifan 3, N juga sama keelektronegatifan sehingga perhatikan perbedaannya 0. Maka di sini adalah kovalen non polar. Oke, kalau kita perhatikan ya. Nah, perhatikan nanti keseluruhan nilai apakah polar non polar ditentukan oleh momen dipol semuanya nanti ya. Oke. Nah, sekarang saya lanjut kaitan dengan struktur Lewis. Oke, struktur Lewis. Sama, jadi saya tidak perlu adik tidak perlu menghafal bagaimana cara menuliskan. Yang penting konsepnya harus dikuasai, nggak perlu menghafal kata-kata. Ya, oke. Jadi yang penting ini diketahui. Nah, perhatikan. Nah, langsung saja. Oke, tuliskan struktur Lewis nitrogen trifluoridade. Oke, struktur Lewis nitrogen trifluorida. Apa yang harus diketahui, Dek? Elektron valensi. Oke, elektron valensi masing-masing. Oke, habis itu tadi sudah kan ya? Pasangan elektron bebas. Oke, jadi perhatikan N memiliki 5 elektron valensi, perhatikan. Sedangkan pelor, nah perhatikan nanti karena ada, saya bisa tuliskan langsung N, pasti N itu ada di tengah-tengah. Oke, kalau kita perhatikan karena N kurang elektronegatif, perhatikan. Jadi yang ada di tengah-tengah biasanya yang kurang elektronegatif. Nah, sehingga dari sini kita Nah, perhatikan di sini. Jadi N kurang elektronegatif dibandingkan fluor, jadi N-nya nanti ada di tengah-tengah. Kemudian hitung jumlah elektron valensi totalnya berapa? 7 kali 3 berarti 21. 1 tambah 5 berapa? 26. Oke. 26. Nah, sekarang baru distribusikan. Ketiga, distribusikan ke masing-masing. Perhatikan. Nah, sekarang berarti sudah terdistribusi 6. Oke. Habis itu baru yang mana memiliki pasangan elektron bebas sesuai dengan aturan oktet. Perhatikan. Oke. Yang mana memiliki pasangan elektron bebas distribusikan sehingga atom-atomnya memiliki aturan oktet yang stabil. Nah, perhatikan. Nah, sekarang sudah kan ya? Kalau dihitung berapa jumlah elektronnya sekarang, Dek?
jumlahnya, oke. Kalau dihitung totalnya udah 26 ya. Nah, perhatikan kalau udah dihitung 26, sekarang cek elektron total semua. Apakah semuanya sudah mengikuti aturan oktet? Oke, nitrogen sudah juga ya. Sudah mengikuti aturan oktet. Jadi jumlah jumlah elektron valensi nitrogen sekarang sudah menjadi 8. Perhatikan. Oke, deh, benar nggak 8? Nitrogen. Bisa hitung? Halo? Bisa hitung jumlah elektron nitrogen? Sekarang 8, tadinya 5. Sudah ya? Oke, sekarang fluor berapa? 8 juga. Oke, semuanya 8. Perhatikan. Berarti sudah mengikuti aturan oktet gas mulia, berarti sudah stabil. Oke, berarti sudah stabil. Perhatikan. Nah, inilah struktur Lewis daripada nitrogen trifluorida. Perhatikan. Ini struktur Lewis daripada nitrogen trifluorida. Nah, sekarang nanti langsung saja ke geometrinya. Oke. Nah, geometri daripada nitrogen bagaimana? Nitrogen trifluorida. Perhatikan ini. Cek, tadi sudah cek ya, jumlah elektron valensinya berapa? Sudah cek semua. Sudah 26. Oke, saya kira sudah. Nah, perhatikan. Langsung saja. Perhatikan. Oke. Jadi kalau saya tuliskan oke, jadi nitrogen ada di sini. Oke. Maka di sini adalah pasangan elektron bebas, ini adalah fluor, ini adalah fluor, ini fluor. Oke. Halo, bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, perhatikan. Nah, sekarang ini kan sesuai dengan 4 tangan ya. Nah, kalau 4 tangan berarti tetrahedral, perhatikan. Kalau dia 4 tangan, karena nitrogen kan ada 4 tangan ya, berarti dia tetrahedral. Nah, perhatikan. Pasangan elektron bebas tidak ikut dalam pemberian nama. Ini sebenarnya kan seperti ini kan ya. Jadi pasangan elektron bebas tidak ikut di dalam pemberian nama. Sehingga strukturnya seperti ini. Perhatikan. Bagaimana nama strukturnya, D? N nitrogen trifluorida. Namanya bagaimana? Ya. Segitiga. Perhatikan, ini kan segitiga kan ya. N-nya, fluornya ada di bawah, sedangkan N-nya ada di atas nanti. Makanya namanya apa, Dek? Segitiga piramid. Oke, Dek? Halo? Oke, Pak. Segitiga piramid. Saya ulang sekali lagi. Cara pemberian nama geometri adalah, yaitu tadi kan ada 4 tangan. Kalau 4 tangan berarti dia tetrahedral, sama dengan karbon. Nah, karena pasangan elektron bebas tidak ikut serta dalam pemberian nama, maka jelas nitrogen itu ada di atas. Sedangkan segitiganya ada di bawah, yaitu fluor membentuk segitiga. Oke, makanya namanya segitiga piramid. Oke. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan momen dipol? Oke, momen dipol. Perhatikan, mana lebih besar keelektronegatifan fluor dengan nitrogen, deh? Fluor lebih besar ya keelektronegatifanya, sehingga arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Nah, perhatikan, ada pasangan elektron bebas di sini. Nanti arahnya ke sini. Oke, akan jauh lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya, nah, momen dipolnya nanti akan lebih kecil. Ya, artinya, ya boleh saja artinya apa namanya? Ya, momen dipolnya sangat kecil ya. Kan arahnya ini saling meniadakan kan ya? Perhatikan. Ini saling menguatkan ke bawah semua. Akan tapi yang ke atas itu kan meniadakan kan ya, pasangan elektron kan negatif kan ya, oke?
Saya tuliskan 2 tanda panah di sini. Berarti kan sangat-sangat negatif. Nah, akibatnya apa? Saling meniadakan. Oke, walaupun memang masih bersifat senyawanya polarnya sedikit, kira-kira segitulah ya. Oke. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Beda nanti kalau saya di sini adalah CH3 misalkan. Oke, nanti aja lah ya, itu kaitannya dengan kepolaran ya. Oke, sekarang kaitannya dengan struktur Lewis karbonat. Bagaimana deh karbonat? Coba. Yang lainnya tolong perhatikan. Kalau enggak ya adik enggak akan mengerti. Ya, oke. Yang pertama struktur Lewis dulu. Dari struktur Lewis baru nanti kita akan bisa melihat. Oke, bagaimana struktur yang stabil nanti kita lihat. Oke, karbon ada 4 elektron ya. Oke, ada 4 elektron valensi. Oke, langsung saja. Karbon ada 4 elektron valensi, berarti jumlah elektron. Kemudian karbon kurang elektronegatif dengan oksigen, sehingga saya bisa tuliskan seperti di bawah. Oke, jadi karbon kurang elektronegatif, berarti karbon ada di tengah-tengah. Kemudian jumlah elektron valensinya ada berapa? Karbon 4, oksigen ada 6, 6 kali 3 berarti berapa? 18, 18 tambah 2 karena negatif 2 berarti 20, 20 berarti 24. Benar ya, Dek? Benar 24? Halo? Benar nggak elektron valensi total CO3-2 24? Bisa ngitung, Adik? Bisa, Pak. Bisa ya? 24 benar ya? Karbon ada 4. Oksigen ada 6. 6 kali 3 berarti 18. 18 tambah 4 berarti 22. Kemudian negatif 2 berarti tambah 2 lagi berarti 24. Oke. Sekarang jadi ada 24 sudah. Kemudian distribusikan. Perhatikan distribusikan semua elektronnya. Nah, sekarang baru seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana mendistribusikannya supaya totalnya 24? Perhatikan. Nah, kalau seperti ini jumlahnya berapa, Dek? Coba hitung. Berapa jumlah elektronnya? Walaupun stabil semua. 8888, 8888. 32. Coba. Ini anggap aja ini 2, 2, 2, 2. Berarti kan 8 ya. 8 tambah berapa ini? 6 kali 3 berapa, Dek? 26. Totalnya 24. Berarti udah benar dong ya. Coba 6. 6 kali 3, 18. 18 tambah 8. Dek, kok 24 ini? 26 kan? 26, Pak. Berarti nggak benar dong ini. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, caranya bagaimana supaya 24? Saya ulang sekali lagi. Kalau adik nulisnya seperti ini, totalnya 26. Berarti tidak cocok dong nilainya totalnya 24. Kan 26 di sini. Makanya supaya menjadi 24 caranya bagaimana? Ya, harus 1 berikatan rangkap 2. Oke? Perhatikan. Oke, 8 sudah, tapi totalnya 26. Oke, kalau dicek kan di sini 26. Coba, benar nggak 26? Ini udah tahap-tahapannya udah dikasih. Nah, supaya menjadi 24 caranya bagaimana? Jadi harus antara karbon dengan oksigen salah satunya membuat ikatan rangkap ya. Oke? Sehingga bisa dirangkapin buat rangkap. Nah, menjadi seperti itu sekarang.
Kalau dihitung berarti sudah 24. Oke. Nah, sekarang lihat sekarang. Masing-masing sudah 8 juga ya. Coba. Jadi masing-masing sekarang ini juga sudah 8, ini juga sudah 8, ini juga sudah 8, ini juga sudah 8. Benar nggak, Dek? Semua sudah mengikuti aturan oktet. Nah, sekarang sudah mengikuti aturan oktet sudah, kemudian ini juga sudah 24. Nah, sekarang bagaimana? Nah, inilah struktur Lewis-nya yang paling benar, oke? Nah, langsung saja deh ya, kaitannya dengan muatan formal. Oke. Muatan formal. Apa itu muatan formal, deh? Nah, kalau awalnya misalkan atomnya karbon. Karbon berapa elektron valensi tadinya, deh? 4 ya? Tadinya 4 awalnya. Kemudian sekarang berapa elektron valensi karbon? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, karena awalnya 4, setelah berikatan juga 4, maka elektron valensinya berapa? Menjadi 0. Benar nggak? Halo? Jadi muatan formal, perhatikan muatan formal sama dengan jumlah elektron sebelum ikatan dikurangi dengan jumlah elektron setelah ikatan. Oke. Kira-kira itu maksudnya muatan formal sama dengan jumlah elektron sebelum ikatan berapa, kemudian setelah ikatan berapa. Kalau misalkan sama, oh berarti muatan formalnya 0. Oke. Nah, sekarang kalau oksigen sebelah kiri berapa, Dek? Halo? Bisa coret-coretan saya, Dek? Bisa. Oksigen sebelah kiri tadinya 6. Sekarang berapa, Dek? 7. 7. Nah, berarti kan lebih elektron 1 ya? Kalau lebih elektron 1, negatif atau positif? Oke. Berarti ini juga minus 1. Sedangkan yang sebelah kanan berapa? Sebelumnya 6, sekarang juga 6 ya, menjadi 0. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Berapa muatannya sekarang? Minus 2. Cocok nggak minus 2? Cocok. Cocok. Bisa ngikutin sekarang ini? Ya. Oke. Nah, perhatikan. Apakah ini yang paling stabil? Yang penting kita lihat. Yang pokoknya perbedaan muatan formalnya sekecil mungkin, itu yang paling stabil. Saya ulang sekali lagi. Perbedaan muatan formal yang paling kecil antara atom-atom, nah itulah yang paling stabil. Berarti ini yang paling memenuhi syarat. Oke? Bisa ngikutin deh? Oke, saya ulang sekali lagi. Struktur Lewis yang paling bagaimana menuliskan struktur Lewis yang paling stabil? Pertama, harus tahu elektron valensi. Oke, kita jumlahkan elektron valensinya semua, kemudian cari atom yang memiliki keelektronegativan paling kecil. Nah, itulah nanti atom yang di tengah. Setelah itu distribusikan seluruh elektron valensinya supaya jumlahnya sama. Oke. Kalau ada kelebihan elektron, maka dibuatlah ikatan rangkap. Nah, kemudian setelah itu, apakah benar itu yang paling stabil? Belum tentu. Kita cek muatan formal. Oke, muatan formal itu apa? Adalah perbedaan jumlah elektron sebelum berikatan dengan setelah berikatan. Kalau kelebihan elektron berarti minus, kalau kurang dari sebelumnya berarti positif. Oke? Nah, contohnya adalah CO3 di sini. Perhatikan, CO3 minus 2. Perhatikan, kalau yang oksigen di sebelah kiri berarti 7 elektronnya, sebelumnya 6, berarti kelebihan 1 elektron, makanya di sini minus 1.
begitu juga yang di bawah. Oke, -1. Nah, sebelah kanan sebelumnya 6, setelah berikatan juga 6, jadi 0. Karbon sebelum berikatan jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah berikatan juga 4, berarti 0. Oke? Bisa ngikutin deh? Jangan sampai terulang-ulang kembali. Oke. Ya. Nah, sekarang adalah struktur formaldehid. Oke, struktur formaldehid. Bagaimana? Nah, perhatikan selalu elektron valensinya apakah ini atau seperti ini. Nah, sekarang coba deh, cek deh. Yang mana paling benar? Struktur formaldehid. Silakan deh. Kanan mungkin, Pak. Yang mana kanan? Oke, kenapa kanan? Penjelasannya bagaimana? Perbedaan apa tadi elektronnya. Perbedaan muatan, maksudnya. Bukan. Kalau yang kiri C-nya masih +1, kalau yang kanan enggak. Oke, coba kita cek sama-sama ya. Oke. Nah, ini muatan formal. Sekarang sudah ada muatan formal penting ya. Oke. Apa itu muatan formal? Adalah perbedaan jumlah elektron valensi sebelum dan setelah berikatan sesuai dengan struktur Lewis-nya. Oke. Jadi muatan formal sama dengan, jadi bisa saja dituliskan seperti ini, jumlah total elektron valensi ya bebas dikurangi dengan jumlah total apa namanya elektron non bondingnya, oke, dikurangi dengan setengah daripada elektron ikatan. Jadi ini menghitungnya. Tapi yang penting sama saja, jumlah elektron valensi sebelum dan setelah ikatan, gitu aja udah cukup. Namun setelah dipecah lebih lanjut, nah ini menghitungnya jumlah total elektron valensi, kaitannya dengan elektron valensi, pokoknya sebelum berikatan, gitulah kira-kira. Kemudian dikurangi dengan jumlah elektron yang bebas, kemudian dikurangi dengan setengah jumlah elektron yang berikatan, tentunya setelah berikatan, ya, oke. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya? Oke, nah jumlah muatan formal atom, nah ini yang paling stabil. Jumlah muatan formal atom-atom dalam suatu molekul harus sama dengan muatan, dan ionnya tadi sudah kan ya, contohnya adalah CO3-2 harus sama. Kemudian perbedaan muatan formal antara atom-atom itu paling kecil, kira-kira sekecil mungkin. Oke, sekarang bagaimana membedakannya? Perhatikan. Nah, kalau saya buat ada 12 jumlahnya ya. Ada 12 jumlahnya. Berarti karbon ada 4, oksigen ada 6, sedangkan hidrogen 2 kali 1 berarti 12. Oke, sudah 12. Nah, sekarang distribusikan. Oke, benar nggak ini? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti udah 12. Oke, ada 12. Nah, sekarang lihat muatannya berapa. Nah, perhatikan cara ngitungnya. Kalau ini, jadi awalnya 4, sekarang setelah ini kan ada 2, dikurangi dengan yang, perhatikan. Nah, berarti kan ada 1, 2, 3 ya, yang ikatan kan ada 3, 1, 2, 3, berarti 6 kali setengah, berarti -1, perhatikan. Jadi karbonnya di sini -1. Perhatikan. Nah, asalnya kan dari mana? 6 ini. Setengah, karena dimiliki oleh karbon hanya setengahnya kan, oke. Jadi saya ulang sekali lagi, muatan formal karbon sama dengan pasangan apa namanya elektron valensi total sebelumnya, sebelum berikatan,
Kemudian setelah berikatan kan berarti ini ada pasangan elektron bebas, dikurangi 2. Kemudian ada 3 pasang elektron ikatan, berarti setengah kali 6, berarti minus 1. Oke? Nah, berarti minus 1. Kemudian oksigen. Oksigen awalnya adalah 6, kemudian dikurangi 2, kemudian dikurangi juga setengah kali 6 ya. Oke. Setengah kali 6, jadi plus 1, perhatikan. Plus 1. Oke. Bisa ngikutin deh sampai sini dulu? Kenapa oksigen plus 1, kenapa karbon? Saya ulang sekali lagi. Tadi karbon kan awalnya adalah 4 ya. Sekarang setelah berikatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan. 5 kan benar nggak? Setelah berikatan. Jadi sama dengan minus 1. Oke? Halo? Bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Oke, awalnya 4. Kemudian setelah berikatan, jumlah elektron total yang dimiliki oleh karbon sendiri berapa? Oke, nah ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti minus 1. Sedangkan oksigen. Oksigen awalnya berapa? 6. Kemudian setelah berikatan berapa? Setelah berikatan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Berarti kurang kan ya? Berarti positif 1. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ngikutin ya? Nah, sekarang perhatikan. Berarti ada negatif, ada positif. Oke, perhatikan di sini. Nah, sekarang bagaimana yang sebelumnya, yang satunya lagi? Nah, yang satunya lagi. Oke. Kan ada sama-sama 12 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 2 berarti 12. Jadi 12 elektron, sama persis. Sekarang, karbonnya berapa, Dek? Muatan formalnya berapa karbon? 4. Dikurangi berapa? 4. 4. Oke, sama dengan 0. Berarti ini 0. Oke. Sedangkan oksigen berapa? 6 awalnya, setelah berikatan berapa? 6. 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada 2 pasang elektron. Oke, pasang elektron berarti kan setengah ya, berarti 6. Oke. Jadi 6 berarti sama dengan 0. Oh, hidrogen berapa? Awalnya 1, setelah berikatan berapa? 1. 1. Oke, berarti berapa? 0. Maka ini juga 0, ini juga 0. Oke. Nah, jadi di antara 2 tadi molekul tadi yang paling stabil sesuai dengan struktur Lewis yang mana? Ya jelas, yang perbedaan ke elektronegatif apa? Perbedaan muatan formalnya sekecil mungkin. Oke. Perhatikan sekecil mungkin. Jadi, nah perhatikan yang paling benar ya tadi sudah sama persis kan ya, ini kan. Jadi 0 dikurangi dengan setengah kali 8 jadi 0, oke. Sedangkan oksigen juga sama. 6 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan setengah kali 4 2, oke. 0. Nah, berarti yang paling benar perhatikan yang paling benar adalah Nah, di antara ini ya struktur Lewis yang paling stabil. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini atau yang ini? Kanan atau kiri? Tadi sudah disebutkan. Struktur Lewis yang paling stabil di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kanan. Oke, tolong yang lainnya ya. Oke, kalau nggak lain-lain yang perhatikan ya silahkan saja. Oke, nanti nggak akan mengerti. Oke, jadi ini kita sudah sampai ke struktur Lewis ya. Bagaimana mendapatkan struktur Lewis yang paling stabil. Oke. Nah, nanti adik kerjakan di rumah. Oke, NO3 minus 1. Oke, kemudian SO2. Ada juga SO3.
ada juga HSO3 minus, ada juga HSO4 minus. Nah, ini tolong kerjakan di rumah latihan. Bagaimana struktur Lewis yang paling stabil di antara, termasuk juga yaitu apa? CO3 minus 2 ya. Oke. Nah, nanti akan lebih ini. Termasuk juga HCO3 minus 1. Kemudian H2 CO3 HCO. Ini tinggal lanjut aja yang tadi. Oke. Nah, ini tolong dikerjakan deh di rumah. Kelihatan coretan-coretan saya? Halo? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Pokoknya kerjakan, kalau saya suruh kerjakan, takutnya nanti keluar ujian ya. Tolong kerjakan. Nah, kita baru menginjak ke resonansi sekarang. Resonansi. Jadi, cara mendapatkan struktur Lewis yang stabil, saya ulang lagi. Pertama, harus tahu elektron valensi. Oke, kemudian kita jumlahkan elektron valensi semua, totalnya berapa. Kemudian dari sana cari atom yang lebih elektropositif. Nah, itulah nanti ada di tengah-tengah. Kemudian setelah itu distribusikan elektronnya, valensi total semua, sehingga diharapkan semuanya mengikuti aturan oktet. Kalau sudah sesuai aturan oktetnya, tinggal melihat apakah yang mana lebih stabil. Itu tinggal melihat muatan formalnya. Oke, semakin kecil perbedaan muatan formalnya, nah itulah yang paling stabil. Oke, yang paling memenuhi syarat sesuai dengan struktur Lewis yang paling stabil. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, mudah-mudahan bisa ngikutin. Oke, sekarang lagi sedikit mengenai struktur resonansi. Oke. Nah, yang dimaksud dengan struktur resonansi adalah dua struktur atau lebih, sekali lagi dua struktur atau lebih, yang memiliki molekul yang sama, tunggal, tetapi perbedaan distribusi daripada elektronnya. Oke, perbedaan distribusi elektron. Contoh, oke, contoh diberikan di sini adalah ozon. Ozon, kalau kita perhatikan, muatan formalnya seperti ini sudah. Perhatikan aturan oktet, sudah memenuhi aturan oktet, sudah semuanya mengikuti aturan oktet deh, ya. Kemudian muatan formal sudah oke, muatan formalnya segini, oke. Jadi positif, negatif, sedangkan di sini nol, ya. Perhatikan di sini nol, oke, positif, negatif dan sebagainya. Nah, perhatikan, saya bisa tuliskan seperti ini. Bisa kelihatan slide saya deh, kiri kanan? Bisa, Pak. Nah, sekarang saya bisa tuliskan seperti ini juga, sama persis, tidak ada bedanya. Perhatikan, posisi oksigen ini sama semua. Namun berbeda distribusi daripada elektronnya. Maksudnya distribusi adalah keberadaan elektronnya. Kalau di sini ikatan rangkap, nah kalau yang di sebelah kanan ikatan rangkapnya. Namun posisi atom-atomnya sama. Kemudian muatan formalnya juga hampir sama. Maksudnya sama lah ya. Oke, sama-sama ozon. Perhatikan, sama-sama O3. Nah, perhatikan cara penulisan seperti ini sama-sama stabil juga, stabilannya sama. Sesuai dengan aturan oktet, sesuai dengan muatan formal, sama persis. Maka keadaan ini dikenal sebagai resonansi. Oke, senyawa-senyawa yang memiliki resonansi seperti ini biasanya lebih stabil dibandingkan dengan tanpa resonansi.
Sekali lagi, senyawa-senyawa yang memiliki keadaan resonansi adalah lebih stabil dibandingkan dengan senyawa yang tidak memiliki resonansi. Nah, bagaimana menentukan resonansi? Perhatikan, senyawanya sama, rumus molekul senyawanya sama. Oke, posisi atom-atom sama. Oke, posisi atom-atomnya sama. Hanya berbeda distribusi elektron. Oke, distribusi elektron yang berbeda. Perhatikan. Oke. Sekali lagi, distribusi elektron yang berbeda. Ini saja penting. Jadi senyawanya sama, posisi atom-atomnya sama. Nah, sekarang hanya distribusi elektronnya berbeda. Oke. Nah, senyawa seperti ini dikenal sebagai resonansi atau struktur resonansi. Oke. Kalau CO3-2, berapa resonansinya? Berapa jumlah resonansinya? CO3-2. Halo, berapa? Oke, perhatikan. Senyawa ini dikenal sebagai hibrida resonansi. Ini hibrida pertama, ini hibrida kedua. Oke. Sekali lagi, namanya dikenal sebagai hibrida. Oke, senyawanya hibrida. Oke, namanya hibrid. Oke, hibrida resonansi. Oke, kira-kira segitulah ya. Nah, ini ada pertanyaan ini. Nah, kebetulan. Jadi jumlah struktur Lewis-nya yang memiliki resonansi berapa ya? Seperti tadi, yang ozon itu ada 2 resonansi, perhatikan, yaitu hibrid resonansi 1 dan hibrid resonansi 2. Nah, sekarang berapa hibrida resonansi daripada CO3-2, Dek? Berapa, Dek? Halo? Berapa hibrida resonansi? Oke, saya tuliskan saja ya. Kerjakan di rumah nanti. Saya bisa tuliskan C. Nah, ini yang satu, benar nggak? Coba muatan formalnya. Oke, benar, oksigen sebelah kiri -1, oksigen kanan -1, ini 0, benar ya? Benar kan, sama persis dengan -2 di sini? Dek? Oke, semua atom-atomnya sudah mengikuti aturan formal, maksudnya aturan oktet sesuai dengan gas mulia. Oke. Nah, saya bisa tuliskan seperti ini lagi. Oke. Jadi C posisinya sama semua. Hanya sekarang ikatan rangkapnya ada di sebelah kiri. Oke. Bisa saya tuliskan seperti ini kan? Ini adalah muatannya 0, ini muatannya -1. Ini misalnya -1, ini 0, kan ya? Oke. Bisa juga saya tulis seperti ini. Oke, C. Nah, ikatan rangkapnya sekarang ada di sebelah kanan. Oke. Ya, ini adalah 0, ini adalah 0, muatan formalnya ini -1, ini -1. Sama nggak, Dek? Senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3, sama nggak? Halo? Sama. Sama. Oke. Kestabilannya juga sama. Karena kan muatan formalnya juga sama. Oke, senyawanya juga sama. Maka di sini memiliki 3 hibrida resonansi. Oke. 3 hibrida resonansi. Oke. Kalau saya senyawanya seperti ini. HCO3-1. Berapa hibrida resonansinya, Dek? Kalau HCO3-1, berapa jumlah hibrida resonansinya? 3 mungkin. Apa? Berapa, Dek? 3. Masa 3? Coba.
Kan hidrogen kan angke. Saya tuliskan di sini hidrogennya 1 misalkan ya. Oke. Kan atom-atom tidak boleh berubah kan, Dek? Benar nggak? Oh iya, Pak. Berarti berapa ininya? Berapa? Hibrida resonansinya berapa, Dek? Ini kan berarti 0 ya. Oke. Ini juga 0. Oke. Berapa hibrida resonansi, Dek? 1, 2, 3. 1. Berapa? Berapa, Dek? 1? Kan kalau hidrogen ini nggak boleh pindah-pindah kan? Yang pindah elektronnya kan itu di sebelah kiri, sebelah ke bawah, kan benar nggak? Sekarang bisa saja apa namanya? Nah, kan perhatikan. Jadi sekarang berapa hibrida resonansinya kan hanya 2, benar nggak, Dek? Iya. Kan nggak mungkin dong 3, kan hanya ini saja kan? Karena hidrogennya nggak bisa pindah-pindah kan? Oke? Jadi saya ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan resonansi adalah senyawanya sama, posisi atom-atom sama, hanya berbeda distribusi elektronnya. Oke, makanya hidrogen karbonat -1 hanya 2 hibrida resonansinya. Oke, bisa ngikutin yang lain ya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Resonansi struktur ini apakah mempengaruhi senyawanya, Pak? Kan elektronnya itu tetap gitu kan, Pak? Maksudnya muatan ion elektronnya misal CO3 -2 kan tetap -2, Pak. Apakah ada resonansi struktur? Perhatikan, kalau kalau resonansi, kalau udah ada H, maka pasti hanya harus nyambung, apa nggak bisa berubah-ubah lagi kan? Perhatikan. Namun distribusi elektronnya hanya bisa 2, yaitu ke bawah ikatan rangkap atau ke kanan ikatan rangkap. Oke? Atau saya bisa juga tuliskan seperti ini, boleh. Jadi misalkan ikatan rangkapnya di sini, ikatan tunggalnya ke sini, oke, boleh. Oke, sehingga ini adalah seperti itu. Oke, boleh juga. Ini adalah kaitannya dengan HCO3. Nah, perhatikan, ini dengan ini kan sama ya. Artinya kan hibrida ini nggak boleh namanya hibridis karena kan atom hanya berpindah deh. Ya, oke. Jadi antara tengah dengan yang paling kanan ini tidak bisa dinyatakan sebagai hibrida resonansi karena atom hanya pindah. Oke, Dek? Oke, Pak. Pokoknya yang namanya resonansi itu adalah senyawanya sama, posisi atom-atomnya tidak berubah atau sama, hanya berbeda distribusinya. Nah, contoh di sini HCO3- hanya 2 hibrida resonansi yang mungkin. Oke? Nggak mungkin ada yang lain lagi, kira-kira seperti itulah ya. Kalau saya buat tadi yang hidrogennya ada di sebelah kanan, ya otomatis bukan resonansi lagi karena atomnya kan sudah berubah. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, itu tinggal latihan saja adik-adik ya. Karena waktu sudah habis. Oke, udah jam 8.50. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu nanti minggu depan ya. Kalau tidak salah informasinya kan benar ya, minggu besok adik-adik ujian bersamaan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, benar? Benar. Halo? Benar ya? Benar, Pak. Oh, jadi nggak ada kuliah berarti ya? Sepertinya infonya seperti itu, Pak. Tidak ada kuliah. Oke, ya. Oke, infonya seperti itu. Oke, kita ketemu nanti kuliahnya hari Senin 2 minggu lagi berarti ya. Oke, kita ketemu nanti pas ujian UTS 1 hari Jumat, hari Sabtu ya. Oke, tanggal 12 itu hari Sabtu atau hari Jumat? Tanggal 12. Hari Sabtu, Pak. Sabtu, oke, hari Sabtu ya. Jangan lupa jamnya. Kemudian adik jangan sampai
kerjasama, katakan ketahuan nanti akan kerjasama antar teman-teman dan sebagainya. Ya, oke, sesuai dengan apa yang saya tadi pagi share, bagi yang melakukan kecurangan harus melapor ya dengan nilai kuisnya 0. Tapi kalau adik tidak melapor yang melakukan kecurangan, nilai nanti ujian kuis itu langsung keseluruhan nanti nilainya E. Otomatis nggak akan lulus kimia dasar. Kira-kira seperti itu informasinya. Sesuai dengan info yang saya terima dari koordinator kimia dasar. Oke? Jadi sekali lagi saya harapkan adik harus kerja mandiri, ya harus jujur. Oke? Saya harapkan sih dari kecil harus sudah jujur. Jangan sampai nanti ini kan benih-benih yang tidak bagus ya. Oke, saya harapkan sih nanti kalau adik sudah menjadi pejabat bagaimana nanti kalau sekarang sudah nggak benar gitu ya. Oke, nah itulah saya harapkan adik-adik berbuat baik ya, berbuat tidak curang oke, selama ujian ya, walaupun ini kecil sekali sebenarnya kan ya, namun kecil-kecil menjadi bukit nanti adik sudah menjadi pejabat ya berbahaya buat negara. Oke, nah itulah saya harapkan sekali lagi. Kita ketemu nanti hari Sabtu. Oke, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat, jaga kesehatan seperti biasa. Oke, selamat pagi semua. Selamat belajar kembali ya. Oke, selamat mempersiapkan ujian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.